Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memimpin doa, minta kepada Anda Aman, dipersilakan. Ista'iddu Wasallimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud duha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, Ustadz akan mengabsen satu persatu. Ahmad Rizki hadir ya. Sehat Ahmad Rizki? Alhamdulillah. Amalia Ramadhani sehat? Alhamdulillah. Andra Firmansyah sehat? Alhamdulillah sehat. Aulia Syaura sehat? Alhamdulillah. Aila Azura hadir, sehat? Alhamdulillah sehat. Bunga Lesari sehat Bunga? Ica Fadila sehat Ica? Alhamdulillah. Kaisa Ling Naomi sehat? Alhamdulillah. Khalisa sehat? Agak lemas nampaknya. Sehat Fajar? Alhamdulillah. Rahmania sehat Rahmania? Alhamdulillah. Raja Aman sehat Raja? Trisuci Setiawati sehat Trisut? Alhamdulillah. Berarti ada satu orang ya yang tidak hadir karena ada keluarganya yang dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentang sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih. Nah, kalau kita menengok bagaimana sejarah perkembangan fikih ini, dari masa Rasul sampai hari ini fikih itu semakin berkembang. Maka dikaitkan dengan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu konsep-konsep fikih dalam Islam. Kita sudah mengetahui bahwa apa itu ruang lingkup daripada fikih, kemudian apa sumber hukum daripada fikih. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih. Karena ini perlu, karena fikih ini akan berhubungan dengan syariat, beribadah kita dalam sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, anak-anak bisa tengok ke papan tulis. Cermati foto yang ada di depan. Ya, cermati foto yang ada di depan. Nanti Ustadz akan meminta tanggapan dari apa yang anak-anak tengok di depan. Ada foto 1, ada foto 2. Ini ada foto 1, ada foto 2. Sudah? Sudah bisa ditengok? Sudah ya? Baik, foto yang berikutnya. Ada foto orang yang sedang duduk. Ada yang sedang duduk. Duduk-duduk ada orang, ada yang meja bundar. Kemudian ada yang duduk di bawah buku. Ada yang cermati nih, apa yang bisa Anda cermati? Udah ya? Baik. Sekarang kita tengok sejarah dan perkembangan fikih. Ya, sejarah dan perkembangan fikih. Kalau kita bicara kepada masa kita sekarang. Baik, kita tengok perkembangannya. Yang pertama, periode Nabi Muhammad.
Nah, jadi sejarah fikih itu pertama adalah periode di masa Nabi Muhammad. Yang kedua periode sahabat. Nah, periode sahabat. Yang ketiga periode keemasan. Artinya masa berjaya Islam. Kemudian ada periode kemunduran. Kemudian ada lagi periode kebangkitan. Inilah periode-periode perkembangan daripada sejarah fikih dalam Islam. Kita tengok periode Nabi Muhammad. Ya, periode Nabi Muhammad. Di Mekah itu Nabi Muhammad ada lebih kurang mengembangkan fikih itu lebih kurang 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Di masa di Madinah, mulai Nabi hijrah 622 Masehi sampai wafatnya Nabi. Jadi sejarah berkembangnya fikih di kota Mekah mulai daripada Nabi hijrah ke kota Madinah 622 Masehi sampai Nabi wafat. Kemudian pada masa itu ayat-ayat hukum beransur-ansur mulai turun. Ayat-ayat hukum beransur-ansur mulai turun. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayat Al-Quran itu ada yang namanya Makkiyah dan ada yang namanya Madaniyah. Makkiyah itu ayat yang turun di kota Mekah. Madaniyah itu ayat yang turun di kota Madinah. Maka di masa Nabi di Madinah mulailah ayat-ayat hukum beransur-ansur mulai turun. Kemudian fikih bersifat praktis dan realistis. Ya, bersifat praktis dan realistis. Kemudian Nabi Muhammad sebagai fikih dan mujtahid. Jadi tidak ada orang yang mujtahid selain daripada Nabi Muhammad. Yang berfatwa, yang menyampaikan masalah hukum itu adalah Nabi. Kemudian sumber hukum langsung dari Al-Quran. Dijelaskan dengan sunnah. Maka ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Karena semuanya bersumber daripada Nabi. Baik. Yang berikutnya periode sahabat. Ya, periode sahabat. Di periode sahabat ini adalah masa 11 Hijriah sampai 101 Hijriah. Itu di masa periode sahabat perkembangan fikih. Panjang. Mulai dari 11 Hijriah sampai dengan 101 Hijriah. Wilayah Islam semakin luas. Materi-materi dan teori hukum belum tersebar luas di kalangan yang semakin menyebar. Permasalahan hukum semakin komplit. Tidak ditemukan jawaban dalam sunnah. Kemudian ada ketentuan dalam Al-Quran dan namun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat itu. Jadi Al-Quran ada semakin berkembang, permasalahan komplit terjadi di masa sahabat. Maka mulailah pada masa sahabat itu sahabat mengeluarkan fatwa atau mereka berijtihad. Disitulah yang disebut dengan fikih. Kemudian periode keemasan. Periode pembukaan fikih. Pertengahan abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Ya. Selama 250 tahun lamanya. Faktor penentu pesatnya perkembangan ilmu fikih itu yang pertama perhatian pemerintah terhadap perkembangan fikih dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Kebebasan berpendapat dan diskusi ilmiah didengar para ulama. Mendefinisikan relevan para ulama. Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, hadis di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tafsir dan ilmu tafsir Ibnu Abbas. Ini semua adalah perkembangan sejarah fikih di masa sahabat. Kemudian kita tengok lagi. Al-Quran mulai berkembang.
Hadis mulai dibukukan di masa itu, di masa para kebebasan. Yang ketiga, periode kemunduran. Faktornya ada masalah politik, ada masalah ras, merosotnya semangat kaum mujtahid. Itu di periode kemunduran atau taklid. Periode kebangkitan pada abad yang ke-7 Hijriah atau 13 Masehi di masa Ibnu Taimiyah mulai menyerukan gerakan tajdid yang menggerakkan umat agar keluar dari keungkungan mazhab dan memperbaharui sistem berfikir yang kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ini bahasa Ibnu Taimiyah. Nah, anak-anak sekalian, inilah perkembangan demi perkembangan sejarah fikih dari masa Nabi sampai di masa kebangkitan di masa Ibnu Taimiyah. Paham semua? Paham. Baik. Dari materi yang Ustadz sampaikan tadi dan dari foto yang tadi dicermati, Ustadz akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membahas materi masing-masing periode. Ada yang periode Nabi, ada yang periode sahabat, ada yang periode kemunduran, ada periode kebangkitan. Jadi nanti masing-masing mendiskusikan itu dan memunculkan pertanyaan kepada kelompok yang lain yang membahas masalah itu. Paham? Baik. Sekarang silakan kita bagi kelompoknya. Meja ini ke sini. Kita supaya nampak berbeza kelompoknya. Ella, Hesti ngadap ke belakang. Bawa bukunya. Oke, bagi. Ica dengan Trisut. Angkat kursinya, pindah ke depan. Angkat kursinya. Biar aja kursinya itu tinggal. Bawa itu Trisut. Jadi ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Baik. Udah ya? Dari 4 kelompok, yang kelompok 1 membahas masalah periode Nabi. Di masa Nabi. Ini di masa sahabat. Kemudian ini di masa kemunduran. Kemudian kelompok ini di masa kebangkitan. Paham? Baik. Ustadz kasih waktu lebih kurang 10 menit untuk mendiskusikan topik pembahasan masing-masing kelompok. Dipersilakan 10 menit dari sekarang. Nah, jawab aja lah, Ica. Yang menyampaikan pertanyaan tentang pembahasan masing-masing kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok 1 untuk bertanya. Silakan. Siapa yang mewakili? Pajar ya? Silakan Pajar. Apa pertanyaannya? Secara singkat, sejarah perkembangan ilmu fikih di zaman Rasulullah SAW. Baik. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, bagaimana sejarah perkembangan fikih di masa Rasul. Siapa yang jadi jubirnya? Aman, silakan. Siapa? Rapli, silakan Rapli. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada periode Nabi Muhammad, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan Nabi berdakwah di Madinah ketika Nabi hijrah sampai wafatnya Nabi. Jadi pada saat itu mulailah turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum-hukum. Lalu juga fikih yang disampaikan oleh Nabi bersifat praktis dan realistis. Dan juga Nabi Muhammad sebagai mujtahid dan juga sebagai faqih tempat bertanya para sahabat. Lalu dalam turunnya sumber hukum dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan dengan sunnah-sunnah. Baik, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik, terima kasih. Nanti kita perdalam. Sekarang kita minta kelompok 4 ya. Siapa yang jadi jubirnya? Oke. Silakan kelompok 4 untuk bertanya. Jelaskan penyebab kemunduran sejarah ilmu fikih. Baik. Dipersilakan kelompok 3 ya untuk menjawab. Siapa? Bunga ya? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Penyebab kemunduran perkembangan fikih yaitu yang pertama karena adanya konflik politik, yang kedua karena adanya konflik ras dan fanatik golongan, yang ketiga karena merosotnya semangat kaum mujtahid, dan yang keempat adalah karena tidak ada peraturan tentang fatwa dari pemerintah. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Luar biasa. Yang pertama tadi pertanyaan dari kelompok 1 tentang sejarah perkembangan fikih di masa Nabi. Di masa Nabi. Kemudian kelompok ini menanyakan, kelompok 4 menanyakan bagaimana penyebab fikih itu bisa mundur. Perkembangan fikih bisa mundur. Sudah dijawab oleh kelompok 3 ya, dan jawabannya luar biasa dari pertanyaan. Yang pertama pertanyaan tadi sejarah perkembangan fikih di masa Rasul, bahwa Rasul ada di Madinah dan ada di kota Mekah. Ketika di Mekah lebih kurang 13 tahun beliau berdakwah. Kemudian di Madinah itu mulai daripada beliau hijrah sampai beliau wafat. Kemudian pada masa Madinah ini Al-Quran mulai turun beransur-ansur tentang hukum. Kemudian Nabi itu langsung menjadi faqih dan langsung menjadi mujtahid. Kemudian dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3 tentang kemunduran fikih. Penyebabnya diantaranya yang pertama gara-gara konflik antara ras, ya. Kemudian mulai taklid kepada satu mazhab. Ini luar biasa. Untuk itu kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, ananda sekalian, setelah kita diskusikan itu semua, maka masuk kita karena waktu kita mau habis, masuk kita kepada kesimpulan daripada materi kita, bahwa sejarah perkembangan Islam itu dibagi beberapa periode. Yang pertama periode Nabi, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode keemasan, yang keempat periode kemunduran, yang kelima periode kebangkitan. Paham? Baik anda sekalian, karena waktu kita sudah habis, maka di pertemuan berikutnya kita lanjutkan nanti pembahasan tentang perkembangan fikih di masa sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.